adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sebelum memulai ibadah, kakak mau tanya nih, adik-adik sudah duduk yang manis belum? Sudah. Sudah siapkan Alkitabnya? Sudah juga. Oke, kalau sudah, mari kita memuji Tuhan. Dan kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu dari lagu Ingat Akan Nama Yesus. Oke, kita mulai dari 1, 2, 3. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan dan sekarang kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari Minggu ini di ibadah pelayanan anak. Oke, mari kita lipat tangannya, tutup matanya dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan pernyataan-Mu dalam ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi kamu yang ada di rumah. Sekarang saatnya kita untuk membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita akan membaca dari kitab Roma, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ya, kita akan membaca dari kitab Roma, pasal 15, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan boleh kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke. Sudah siap ya Alkitabnya ya? Kita buka dari kitab Roma yang ada di Perjanjian Baru, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, yang mengatakan demikian. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Hai adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan sukacita ya. Atau mungkin saat ini yang sedang menonton video IMPA ini, ada yang sedang sakit, kamu sedang sakit, ada yang gak enak badan, atau mungkin ada yang sedang bersedih hati. Ya, kakak harap dan kakak doakan, kakak-kakak dan teman-teman semua mendoakan kamu yang sedang sakit agar lekas sembuh dan tetap semangat ikut IMPA ini sampai selesai. Oke, puji Tuhan Yesus. Ya, adik-adik kita siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, kita bersyukur kita dapat membaca Alkitab dan diberi kesempatan untuk
ibadah hari ini. Oke, nah adik-adik kakak punya gambar ini. Adik-adik tahu ini Bapak siapa ya namanya ya? Ada yang masih ingat? Ya, ini adalah Bapak Paulus atau Rasul Paulus. Pasti ingat ya nama Paulus ya? Iya. Bapak Paulus ini sedang ngapain ya? Ya, sedang menulis surat, sedang menuliskan pesan. Kira-kira buat siapa nih? Pesan yang akan diberikan kepada siapa ya? Ya, Bapak Paulus menulis surat ini untuk orang-orang Kristen yang ada di kota Roma. Bapak Paulus mau berpesan agar orang-orang Kristen, pengikut Yesus, agar selalu hidup benar dan ikut teladan Tuhan Yesus, yaitu hidup dalam kasih dengan saling membantu, saling memperhatikan orang-orang yang dalam kelemahan atau kesusahan. Nah, Bapak Paulus mau mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di kota Roma yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang sudah menerima kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus untuk mau berbagi kasih juga kepada orang-orang yang dalam kesusahan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita ya adik-adik ya, bahwa kita juga dipanggil dan Tuhan Yesus mau supaya kita juga dapat berbagi kasih, dapat saling memperhatikan, saling membantu orang-orang yang dalam kelemahan atau kesusahan. Sama seperti Bapak Paulus yang mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di kota Roma tadi adik-adik. Nah, kita juga diingatkan melalui firman Tuhan hari ini. Nah, gimana ya caranya ya? Nah, adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, adik-adik juga dapat melakukan hal-hal sederhana seperti ya, mendoakan atau menghibur teman yang sedang sakit. Nah, kakak percaya nih adik-adik pasti pernah ya mendoakan atau menghibur teman yang sedang sakit. Pasti pernah ya? Iya, menghibur mama papa, mendoakan papa dan mama yang sedang sakit atau saudara-saudara yang sedang sakit, pasti adik-adik pernah melakukannya. Nah, Tuhan juga mau supaya kita mau menolong, mau menghibur, mau mendoakan siapa saja yang sedang sakit. Nah, atau menghibur teman kita yang mungkin sedang bersedih ya. Kita dapat jadi teman yang baik ya, mau berteman dengan teman yang sedang sedih, mau menghibur. Nah, adik-adik, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita untuk mau mendoakan teman-teman kita yang sedang kesusahan, yang sedang sakit, yang sedang sedih, supaya mereka dapat kembali bersukacita, dapat kembali sehat, pulih kembali ya dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, pasti senang ya adik-adik ya kalau kita dapat mendoakan teman kita yang sedang sakit, mereka dapat sembuh, dapat kembali ceria, dapat kembali happy, semangat kembali. Pasti kita juga senang dan Tuhan pun senang kita dapat menghibur dan mendoakan teman kita yang sedang sakit atau yang sedang bersedih hati. Nah, ingatlah ya adik-adik ya firman Tuhan hari ini ya. Jangan lupa ya untuk selalu berdoa buat siapa saja yang dalam kesusahan, dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sedih hati. Tuhan pasti akan menolong kita. Mari kita semua mau belajar untuk melayani dengan kasih. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan menyertai kita selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, boleh siapkan dulu persembahan syukurnya, boleh siapkan kolektornya. Nah, nanti kalau sudah siap,
kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Untuk persembahan syukurnya, adik-adik boleh kumpulkan nanti di akhir bulan, boleh diserahkan ke gereja atau bilang sama mama atau papanya, bisa juga transfer lewat rekening gereja, ya. Bagaimana? Adik-adik di rumah sudah siap? Oke, kalau sudah siap, Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan bersama-sama sambil kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan lewat kidung pujian berikut ini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih atas berkat-Mu berkat-Mu yang luar biasa. luar biasa. Tuhan, kami sudah memberikan berikan persembahan. maaf Berkati berarti tangan-tangan yang sudah memberikan. berikan. Semoga Semoga bisa menjadi menjadi kemuliaan kemuliaan bagi nama Tuhan. nama Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Yesus kami berdoa berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Nah, hari ini kita sudah bernyanyi bersama-sama. Kita sudah berdoa bersama-sama. Dan tadi juga sudah dengar cerita dari Alkitab tentang firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau mengakhiri IPA kita hari ini. Tapi sebelumnya, Kak Fani mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, ambil sikap berdoanya yuk. Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak dari awal hingga akhirnya. Terima kasih juga untuk Papa dan Mama yang setia mendampingi kami mengikuti impak, dan juga kepada kakak-kakak lain yang hari ini boleh melayani dalam ibadah minggu pelayanan anak, khususnya di kelas TK ini. Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Berkati kami Tuhan, sertai kami sehingga di minggu yang akan datang kami boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dengan begitu ibadah hari Minggu pelayanan anak PLKPA kita hari ini selesai. Kak Fani, Kak Desi dan juga Kak Cika mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan.
Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin.